Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Terkadang banyak manusia yang lalai kalau perjalanan hidup dia akan berakhir. Tidak sedikit dari kita yang terbuai dengan angan-angan yang panjang, sehingga tujuan hidup dia yang sebenarnya dia lupakan. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Bagaimana caranya supaya kita bisa sadar akan hakikat kehidupan ini, agar kita tidak terbuai dengan angan-angan yang panjang, menumpuk harta, merajut mimpi, padahal kita tahu mimpi itu akan berakhir tatkala kita terjaga dari tidur kita. Ada banyak cara untuk melembutkan hati agar bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang pertama adalah dengan kajian seperti ini. Yang tema kajian kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan detik-detik akhir hamba tatkala dia berpisah dengan kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Kalian perbanyak dari mengingat penghancur kelezatan. Qulna ya Rasulullah wa ma hadimul ladzat? Apa yang menghancurkan kelezatan itu? Qala al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian. Jadi ketika ada kajian yang berkaitan dengan kematian, mungkin sebagian orang bosan, jenuh, bahkan akan mengatakan temanya itu lagi. Apa nggak ada kajian yang lainnya? Apa nggak ada judul yang lainnya? Ketika kita memperbanyak kajian tentang kematian, atau yang berkaitan dengan setelah kematian atau sebelum kematian, atau dengan hari kebangkitan, sejatinya kita sedang melaksanakan perintah Nabi SAW untuk memperbanyak. Bukan biasa-biasa kajian tentang kematian. Jadi perlu diperbanyak. Karena apa? Karena inilah yang akan memutuskan segala kelezatan hidup ini. Kalau kita nggak siap-siap, untuk yang sesudahnya kita akan merana dan sengsara. Maka bentar lagi kita akan mengkaji tentang detik-detik akhir hamba. Yang kedua, yang membuat kita jadi sadar, jadi terjaga dari mimpi kita, adalah dengan mengunjungi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang terkena bala. Datanglah ke rumah mereka, lihat kondisi mereka, duduk di sebelah mereka, sehingga ketika itu engkau akan mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Engkau mungkin akan menangis melihat kondisi dia. Disebutkan bahwasanya Rabi' ibn Abi Rashid, dia melewatin seorang laki-laki yang mungkin cacat, yang kena musibah. Lalu dia duduk memuji Allah dan menangis. Faqila lahu ma yubki? Apa yang membuatmu menangis?
Dzakartu ahlal jannah wa ahlan nar. Fasyabbahtu ahlal jannah bi ahlil afiyah wa ahlan nar bi ahlil bala fadzalika alladzi abkani. Aku mengingat penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, penghuni surga itu seperti orang yang bahagia, yang senang, yang sehat. Penghuni neraka itu seperti orang yang sakit, yang penuh dengan cobaan. Tapi sejatinya kita tahu, kalau di dunia aja orang yang sakit, yang cacat, yang terkena musibah, itu susah hidupnya. Gimana kalau kita di neraka? Maka hendaklah kita, sebagaimana wasiat Rasul SAW untuk mengunjungi orang yang sakit. Bahkan itu hak saudara kita. Hakul muslim alil muslim sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Salah satunya anta'udahu idza marid. Engkau membesuk dia ketika dia sakit. Bukan manfaat ziarah, menziarahin orang sakit ini hanya untuk orang yang sakit. Sejatinya untuk kita yang pertama dan yang terakhir. Oke, kita hendak menghibur dia, tapi kita sedang mempersiapkan diri kita bahwa kenikmatan yang kau sedang berada di atasnya, kesehatan, itu akan pergi dan hilang, akan berganti dengan penyakit. Kenikmatan akan berganti dengan azab. Maka hendaklah kita datang membesuk orang-orang yang sakit. Orang terkena bencana, banjir, rumahnya hilang. Gempa, rumahnya hancur berkeping-keping. Tsunami, bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Kadangkala 1 kota hilang dari muka bumi ini dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Sehingga kita jadi sadar. Yang ketiga adalah menyaksikan orang yang sedang naza. Orang yang mau mati. Itu juga melembutkan hati kita. Ketika ada saudara kita, kerabat kita ya, yang dikatakan naza, ya, seorang anak ketika dengar orang tuanya sudah ya di detik-detik terakhir, hendaklah dia berada di sampingnya, bukan malah kabur. Di situ ada pelajaran buat dia. Sampai diriwayatkan bahwasanya Hasan Basri atau yang lainnya membesuk orang yang sakit. Sakit yang kemudian dia meninggal dunia. Dia sedang sekarat. Hasan melihat bagaimana dahsyatnya sekarat. Dia bisa membayangkan bagaimana sakitnya orang yang sedang dicabut nyawa. Kemudian dia pergi ke rumahnya dalam kondisi wajah yang sudah berubah. Pucat. Keluarganya mengatakan, "At-ta'am yarhamukallah." Makannya udah siap. Silakan, kata dia. Ya ahla, alaikum bi ta'amikum wa syarib. Kalian silakan makan dan minum tuh. Minuman kalian, makan makanan kalian, minum. Fawallahi laqad ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqa. Aku telah melihat, menyaksikan sebuah peristiwa kematian yang aku sedang beramal terus sampai berjumpa dengan. Karena itu pasti setiap yang bernyawa akan menghadapinya tanpa terkecuali. Kemudian yang keempat yang menyebabkan orang jadi ingat mati adalah mempersiapkan kafan. Boleh mempersiapkan kafan, boleh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, beliau membuat bab dengan judul Bab man ista'addal kafan fi zamanin Nabi SAW falam yunkar alaih. Bab tentang seorang yang mempersiapkan kafan di masa Nabi SAW dan tidak diingkari. Dan disebutkan bahwasanya Khabbab bin Ard ketika dia sedang sakit kemudian diobatin dengan sistem kai. Kemudian dia
minta supaya kafannya dibawa. Ketika dia melihat kafan tersebut, dia menangis. Kemudian Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha ketika dia sedang hendak meninggal dunia, dia mengatakan, inni qad a'dadtu kafani, aku sudah siapkan kafanku. Fa in ba'atha li Umar bin Khattab fatasaddaqu bih, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan kafan buat aku, sudah, sedekahkan dengan kafan tersebut. Artinya seorang ketika mempersiapkan kafan ya, untuk mengingat kematian, nggak apa-apa, diperbolehkan hal itu. Bukan hanya beli baju baru. Dan sejatinya nggak harus beli kain kafan seperti yang banyak kita lihat di negeri kita. Atau di mana-mana pun kafan, memang dianjurkan kafan itu berwarna putih. Tapi nggak harus warna putih. Kalau engkau punya rezeki, silahkan beli kafan. Simpan. Katakan kepada keluarganya, kalau aku meninggal dunia, ini kafanku. Nggak usah beli. Aku sudah siapkan. Itu juga membuat kita jadi sadar akan kematian ini. Orang biasanya pakai baju yang mahal, yang bagus. Ingin dilihat orang dan dihormati. Harga bajunya 5 juta, 6 juta, 10 juta. Semuanya akan dilepas dan engkau hanya akan menggunakan kafan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dia hendak meninggal dunia, dia berpesan, nanti aku dikafani dengan baju yang lama, dengan kain yang lama, jangan dengan kain yang baru. Kenapa? Ya orang yang hiduplah yang lebih layak untuk pakai baju baru. Sedangkan aku mau mati, kain yang dipakaikan kepada aku itu kelak akan berlumur tanah, mungkin jadi tempatnya darah, belatung. Kenapa harus pakai yang baru? Maka mempersiapkan kafan itu diperbolehkan. Kemudian yang kelima, memandikan jenazah. Melihat jenazah. Mensolatin jenazah. Itu juga akan membantu kita untuk mengingat kematian. Ketika antum mendengar ada saudara yang meninggal dunia, usahakan antum datang melihat dia. Lihat ke wajahnya. Yang kemarin masih bisa tersenyum. Yang kemarin masih bisa memandang. Yang kemarin masih segar bugar. Engkau sekarang melihat dia kaku, terbujur, dingin, tidak bisa berkomunikasi. Tidak ada sesuatu pun dari perhiasan yang melengket di tubuhnya. Sudah selesai, dia mati. Maka ini membantu kita untuk mengingat kematian dan melembutkan hati kita. Yang keenam adalah ziarah kubur. Datang ke kuburan. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kalian ziarahi kubur itu. Fa innaha tudzakkirul akhirah wa turaqqiqul qalb. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, membuat hati ini jadi lembut. Dan masih banyak hal-hal lain yang membuat kita jadi lembut hatinya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Adapun dengan kajian kita pada pagi hari ini, detik-detik terakhir seorang hamba, sekarat. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, dia masuk membesuk ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu fi maradi mauti, di sakit kematian dia, sakit yang berakhir dengan kematian. Falamma thaqula alaihi tamatsalat biqauli syair. Ketika dilihat bapaknya menghadapi sesuatu yang berat sekali, Aisyah menyebutkan
beberapa bait syair. Dia mengatakan, la amruka ma yughni sara'u 'anil fata. Dia mengatakan, apa gunanya kekayaan buat seorang pemuda? Idza hasyrajat yawman wa dhaqa biha sadr. Kalau sekarat dan nyawa sudah mendekat untuk dicabut, hatinya menjadi sempit, apa gunanya harta? Apa gunanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dia menyingkap wajahnya lalu berkata kepada Aisyah, laisa kadza, bukan seperti itu Aisyah. Walakin quli, tapi katakan seperti firman Allah, waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang sekarat maut, sekarat kematian itu dengan benar. Itu yang selama ini engkau tunggu, itu yang selama ini engkau mau kabur darinya, enggak melarikan diri darinya. Wallahi jamaah, kita tuh berusaha untuk melarikan diri dari kematian. Iya. Ketika orang sakit, dia berusaha untuk cari dokter yang paling hebat. Ketika dokter mengatakan ini harus dibawa ke Surabaya, dari Jember umpamanya, bawa ke Surabaya. Mungkin sebagian mengatakan, Ustadz, kita kan berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk kesembuhan. Nah, supaya nggak mati. Supaya orang ini tidak mati. Supaya ringan rasa sakitnya. Ketika dia teriak-teriak, dibawa ke Surabaya. Dokter mengatakan nggak bisa, angkat tangan. Harus dibawa ke Penang mungkin, ke Malaysia. Dibawa ke Malaysia, terbang ke sana, berobat di sana, berhari-hari di sana, diinfakkan harta yang banyak demi orang ini nggak mati, supaya sehat. Ada yang pulang sehat, alhamdulillah, tapi tetap kematian akan mendatangi dia. Banyak orang lari dari kematian. Ucapan ana ini bukan berarti kita tidak boleh berobat, dianjurkan berobat. Tapi harus ada dalam diri kita prinsip bahwa kita bakal mati. Dokter nggak bisa nyembuhin, nggak bisa dokter nyembuhin. Dokternya sendiri mati. Yang bikin obat mati. Yang jualan obat mati. Subhanallah. Akhirnya orang mati itu ada dua tempat buat dia. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa harus takut dari kematian? Kalau ternyata engkau itu ditawarin untuk pergi ke sebuah tempat yang lebih luas daripada rumahmu. Yang lebih indah daripada negerimu. Yang lebih nikmat daripada duniamu. Apa yang menyebabkan kau sedih? Oke, kalau memang harus melewatin kematian, kita akan lewatin kematian. Asalkan masuk surga. Sayangnya kalau nggak masuk surga, kemana? Ke neraka. Na'udzubillah minan nar. Karena kita tahu hanya ada dua kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok di surga dan kelompok neraka. Selesai, nggak ada kelompok yang lain. Kelompok yang bergembira, berbahagia memandang wajah Allah Azza wa Jalla, dan kelompok yang akan dibakar dalam api neraka. Sekarat adalah detik-detik terakhir hamba yang menakutkan, yang memilukan, yang menyakitkan. Apa yang dimaksud dengan sekarat sekarang? Karena Rasul SAW mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Kematian itu ada sekaratnya. Satu kepastian. Di mana semua akan mati. Dan yang pasti kematian itu ada sekaratnya. Apa yang dimaksud sekarat? Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan dalam kitab mufradatnya, as-sukru
halatun ta'ridu bainal mar'i wa aqli. Sukr itu seperti mabuk, kondisi yang menghalangi manusia dari akalnya. Biasanya kalimat ini dipakai untuk minuman keras, tapi juga bisa digunakan untuk marah, orang yang mabuk cinta, orang yang kesakitan, orang yang ngantuk, orang yang pingsan karena sakit. Dan itu yang dimaksud dengan sekarat di sini. Rasulullah SAW sampai pingsan menahan sakit. Beliau berkeringat, merasakan sakitnya. Seperti apa sih sakitnya sekarat? Seorang penulis menyebutkannya, kalau antara hamba dan kenikmatan yang akan dia raih itu harus melalui sekarat, maka cukup itu menjadi penyeimbang hidup dia. Seimbang gimana? Ketika dia berpikir rasa sakitnya orang yang sekarat itu, maka dia akan mempersiapkan diri. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita mengingat kematian? Bukan hanya kematiannya yang pasti tiba, juga rasa sakit yang akan menimpa hamba ketika dia sekarat. Ketika nyawa itu dicabut. Kalau ada seorang yang sedang berada di tempat yang paling indah, di hadapannya ada berbagai macam makanan yang lezat, didampingi oleh orang-orang yang mencintai dia, tapi dikatakan kepada dia, kamu ini sedang menunggu. Nunggu siapa? Ada orang yang mau datang ke sini yang bawa pedang, yang dia akan motong-motong kau jadi 5 potong. Kira-kira orang yang sedang dalam kenikmatan ini dapat informasi seperti itu. Tuh, sedang datang dalam perjalanan dia. Bisakah dia menikmatin kelezatan yang ada di hadapan dia? Bisakah dia santai, tertawa, tersenyum dalam penantian dia menghadapi orang yang akan memotong-motong dia jadi 5 potong? Nggak bisa jemaah. Makanya Rasul SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa la ma taladzattum bin nisa'i 'ala al-furush." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Kalian nggak akan bisa bernikmat-nikmat di atas ranjang. Ketika ingat itu, orang nggak akan bisa bernikmat-nikmat di atas ranjang. Orang tuh lupa sehingga bisa menikmati makanan tersebut. Kalau dikatakan bentar lagi ini datang, orang akan motong-motong badanmu. Gimana dengan sakarat maut? Sakarat ketika naza, ketika dicabut itu nyawa, yang semua yang bernyawa akan merasakannya. Dan sekarat itu lebih dahsyat daripada pukulan pedang, daripada digergaji dalam kondisi hidup. Kalau ada orang dipotong-potong tangannya, nggak dicabut nyawanya nih, dipotong-potong nyawanya, nyawanya, potong-potong tangannya dengan gergaji. Ketika gergaji itu sampai ke tulangnya, kemudian terus sampai ke sumsumnya, kemudian terpotong tangannya, darah mengucur. Dia akan teriak-teriak sakit. Ketika digunting-gunting kulitnya, dia akan teriak menangis. Bagaimana dengan sekarat jemaah? Tapi kok nggak seperti orang yang kesakitan, Ustaz, orang yang sekarat? Kata siapa? Orang kalau
tangannya dipotong-potong, dia teriak-teriak karena masih ada kekuatan di jantung dia, ada kekuatan di lisan dia yang dia bisa dengannya mengungkapkan rasa sakit dia. Tapi ketika orang dicabut nyawanya, nggak punya kemampuan dia untuk berteriak. Jantungnya melemah, lisannya lemes. Bukan dia nggak sakit, dia sakit. Cuma karena nggak punya kemampuan, nggak seperti orang yang hanya sebagian tubuhnya. Sebagian tubuhnya aja dia teriak-teriak. Sedangkan ketika nyawa dicabut itu dicabut dari semua urat, jemaah. Semua saraf. Jadi rasa sakit semua saraf itu dirasakan. Bukan hanya tangan. Hanya saja dia tidak bisa mengungkapkan rasa sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan detik-detik terakhir dari kehidupan beliau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berbaring, di depan beliau ada satu wadah air dari kayu atau dari kulit. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma' fayamsahu biha wajhahu. Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam air itu, kemudian beliau mengusap wajahnya dengan air tersebut. Wa yaqul, dan beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Beliau mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, ada sakitnya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menunjukkan tangannya mengatakan fir rafiqil a'la, artinya beliau hendak meninggal bergabung dengan orang-orang makhluk-makhluk yang indah yang berada di atas sana. Dan diriwayatkan Imam Bukhari juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia berada di pangkuanku, di antara dagunya dan perutnya, atau pangkuannya Aisyah. Ada di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala akrahu syiddatal maut li ahadin ba'da Rasulillah SAW. Aku enggak lagi membenci beratnya kematian untuk seorang pun setelah Rasulullah SAW. Artinya Aisyah melihat bagaimana beratnya, dahsyatnya ketika Nabi SAW dicabut nyawanya. Itu Nabi SAW. Bagaimana dengan orang biasa? Maka Aisyah, sudah. Kalau orang harus sekarat, aku sendiri melihat Nabi SAW sekarat. Dalam sahih juga ketika Nabi SAW sedang naza, sedang datang kepada beliau sakitnya sekarat itu. Di situ ada Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha. Fatimah mengatakan, wa karba abatah. Aduh, betapa susahnya ayahanda, betapa sulitnya, betapa menyedihkannya wahai ayahanda. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abika ba'dal yawm. Enggak ada lagi kesusahan, enggak ada lagi kegundahan atas ayahmu setelah hari ini. Ini terakhir sudah, selesai. Memang harus dilewati. Maka di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, ya bunayya, innahu qad hadara bi abika ma laysa Allah bitarikin minhu ahadan li muwafati yaumil qiyamah. Wahai ananda, telah hadir kepada bapakmu sesuatu yang tidak bakal meninggalkan seorang pun. Itu wajib hadir untuk disempurnakan kelak
pahala baginya pada hari kiamat. Satu hal yang pasti. Mungkin ada yang bertanya, apa hikmah diberatkannya kematian itu atas para nabi? Kenapa? Sedangkan kita kadangkala, kalau melihat kondisi sebagian orang, apalagi dalam tontonan-tontonan di mana ada orang mati sambil tersenyum, seakan-akan dia tidak sakit apa-apa. Orang-orang yang tidak beriman, kok kayaknya enak banget matinya. Santai banget. Nggak ada rasa sakit. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang hikmah kenapa para nabi Allah Azza wa Jal kasih cobaan yang berat buat mereka ketika kematian itu datang. Hikmah yang pertama adalah menyempurnakan keutamaan mereka. Ini tempat beramal. Dunia ini tempat beramal. Mengangkat derajat mereka. Dan sekarat yang menimpa para nabi itu bukan menunjukkan akan kurangnya kedudukan para nabi. Tidak. Dan itu bukan azab buat mereka. Bukan. Ini sejenis dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW mengatakan, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya itu para nabi. Bukan ana, bukan antum. Itu para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian orang yang mirip dengan mereka, yang lebih mirip sama mereka dalam kesolehannya, dalam ketaatannya, itu akan mendapatkan cobaan yang berat, yang gak main-main. Maka para nabi ketika meninggal dunia dikasih seperti itu. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, apa hikmah yang kedua? Imam Qurtubi menyebutkan ayya'rifal khalqu miqdara alamil maut wa annahu batil. Agar manusia mengetahui kadar pedihnya kematian, bahwa sakitnya kematian itu sakit dalam, bukan luar. Sakit dalamnya. Itu kematian. Waqad yattali' al-insan ala ba'dil mauta fala yara alaihi harakatan wala qalaqan. Karena kadang-kadang sebagian orang melihat ada orang mati, nampaknya dia biasa-biasa aja, nggak ada pergerakan, nggak ada kebingungan. Wala suhulata khurujir ruh. Kemudian dia melihat seakan mudah sekali keluarnya ruh. Tahu-tahu mati orang ini. Fayadhunnu suhulata amril maut. Kemudian muncullah persangkaan bahwa mati itu mudah. Wala ya'rif mal mayyitu fi. Dan dia nggak tahu gimana kondisi mayit yang sebenarnya ini. Ada orang yang mati dalam kondisi tidur. Oh, enak banget ya kalau mati tidur nggak sakit. Kata siapa nggak sakit? Makanya sakitnya itu batin. Sakitnya itu di dalam. Bukan sakit biasa, jemaah. Sehingga yang kita lihat zahirnya itu, yang kadang-kala sepertinya tidak ada sakit sama sekali, tetap dia akan merasakan sakit. Dari mana tahu? Rasulullah SAW. Maka ini hikmah yang kita petik, agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nggak main-main kematian itu sakitnya. Sebagian orang mengatakan, aduh ahsan mati. Sakitmu sekarang dibandingkan dengan sakitnya kalau engkau mati, itu lebih parah ketika engkau mati. Maka ketika semua urat itu dicabut, ruh itu yang ada di tubuh kita dikeluarkan dari tubuh kita. Kemudian dikatakan, falamma dzakara al-anbiya as-sadiquna fi khabarihim shiddat alami ma'a karamatihim 'ala Allah wa tahwinihi 'ala ba'dihim qata'a al-khalqu bi shiddatil maut alladhi yuqasihi al-mayyit mutlaqan. Ketika para nabi yang mereka jujur
Mereka menyampaikan dalam informasi mereka tentang dahsyatnya, pedihnya kematian tersebut. Padahal mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Yang terkadang terlihat orang lain kok kayaknya ringan buat dia. Atau sebagai nabi memang Allah ringankan. Tapi sejatinya secara umum manusia akan menetapkan bahwasanya setiap mayit akan merasakan dahsyatnya kematian tersebut. Kalau mungkin sebagian tadi kelihatannya kok kayaknya ringan-ringan aja ya. Nabi SAW menceritakan bahwasanya kematian itu ada sekarat. Dan beliau pingsan-pingsan. Ma khala syahid, kecuali orang yang mati syahid, yang dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan. Fa innahu la yajid alam al-qatli illa kama yajid ahadukum alam massil qarsa. Orang yang mati syahid yang dibunuh oleh orang kafir, dia tidak merasakan sakitnya itu pedang yang menebas dia, kecuali seperti sakitnya orang yang digigit semut. Ada sakitnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi itu hikmah, jangan dianggap remeh kematian. Makanya supaya kita semakin beriman, ketika ada orang naza ya, sakit keras, coba di sebelahnya. Engkau akan rasakan bagaimana nyawa itu dicabut. Dari kakinya kita mulai lihat mulai dingin. Kemudian lututnya, kemudian dadanya, kemudian nyawa itu lewat, habis. Apakah perjalanan nyawa itu lewat? Itu dengan mudah. Ada sakit. Kalau orang yang soleh seperti para nabi dan hamba-hamba yang soleh tetap merasakan, bagaimana dengan orang yang zalim? Bagaimana dengan pelaku dosa? Allah Azza wa Jalla menceritakan di surat Al-An'am ayat 93. Coba dibaca. Surah Al-An'am ayat 93. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Barakallahu fikum. Itu kondisi orang-orang kafir, orang-orang fajir, ketika hendak dicabut nyawanya, ketika mereka dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, malaikat itu memukul mereka dengan tangan mereka, pukulin akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dia nggak mau, jemaah. Artinya ruhnya itu
lari ke seluruh uratnya, berpegangan. Ketika mau dikeluarkan, dia berpegangan dengan urat-urat yang berada di tubuhnya, sehingga dia dipukulin. Kenapa dia melakukan? Karena dia diberikan kabar akan disiksa, akan masuk neraka, akan berangkat menuju murka Allah Azza wa Jal, yang menyebabkan dia tidak mau untuk itu. Maka terpaksa dipukulin, sehingga dia keluar. Sekali lagi, ini bicara sakit batin. Karena nanti kalau Ustaz, kita ngeliat nggak dipukulin kok Ustaz, nggak diapa-apain. Orang kafir mati di rumah sakit, ada seorang dokter mungkin, seorang perawat yang sering kali melihat ada orang-orang kafir mati di tempat dia, biasa-biasa aja. Ini sakitnya batin, sakit dalam. Tadi yang kita sebutkan, Nabi SAW merasakan sakaratul maut. Padahal itu mudah. Seperti apa mudahnya? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang yang beriman ketika dicabut ruhnya itu, kata Rasul SAW, fatakhruju tasilu kama tasilul qatra min fi siqa. Seperti ceret. Kita tahu ceret. Ketika ceret itu menuangkan air, keluar air itu dengan mudahnya dia keluar. Seperti itu keluarnya ruhnya orang yang beriman, dan itu sakit. Mereka dikasih kabar gembira. Kenapa mau keluar dalam kondisi sakit? Karena dikatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Engkau keluarlah menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla, sehingga nyawa itu keluar tapi tetap sakit. Nabi SAW merasakannya, dikasih kabar gembira, keluar, maka dia mau keluar. Sedangkan orang kafir tadi dia nggak mau keluar, maka dia dipukulin sehingga dia keluar dengan terpaksa. Dikatakan kepada dia, al-yawm tujzauna adzabal hun. Hari ini engkau akan dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haq. Disebabkan karena perkataanmu terhadap Allah yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan karena kesombongan kalian dengan ayat-ayat Allah. Jadi ketika dikatakan itu, nyawa itu bercerai-berai masuk ke dalam semua saraf yang ada di tubuh jamaah. Sehingga ditariknya itu dengan sangat menyakitkan. Ya, detik-detik kematian ini menyebabkan orang ingat dengan amal dia. Bahwasanya nggak cukup ternyata apa yang dia kumpulkan selama ini. Maka Allah menceritakan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Coba dibaca. Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka,
mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, itu yang diinginkan mereka. Ketika kematian tiba kepada mereka, dalam kondisi mereka penuh dengan kesakitan yang dirasakan, mereka ingin dibalikin. Udah balikin. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un, balikin aku ya Allah, balikin aku ya Allah. Artinya dalam proses nyawa itu dicabut, keluar dari tubuhnya, dia ingin dibalikin. Apa yang dia inginkan? Satu, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Mungkin dia meninggalkan harta, mungkin meninggalkan apa, dia ingin beramal soleh dengan yang dia miliki. Ternyata usaha dia selama ini bertahun-tahun gak ada gunanya. Dan kita tahu, sebanyak apapun harta manusia, itu tidak bisa menolak malakul maut. Seorang memiliki harta 1.000 triliun. Dia memiliki bala tentara. Dia membangun benteng yang kokoh. Dengan harapan dia tidak mati, nggak bisa. Akan datang malakul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan ini yang diingatkan agar orang itu sadar kematian itu pasti tiba. Maka sebelum kita merasakan kematian tersebut, ya persiapkan diri. Nggak ada orang balik setelah mati. Ada orang mengatakan, oh dia balik dari kematian, dia mati suri mungkin istilahnya. Berarti dia belum mati memang. Seperti orang yang koma. Dia belum mati. Kalau sudah mati dia nggak bisa balik. Dikatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzah, ada dinding yang nggak mungkin balik. Jadi nggak ada istilah roh gentayangan. Masih bisa balik ke dunia, masih bisa balik ke keluarganya, masih bisa gangguin orang. Nggak ada. Allah sebutkan ada dinding pembatas yang nggak mungkin mereka bisa balik ke alam dunia. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Setelah kita bisa menggambarkan sekaratnya Nabi SAW, sehingga nggak ada lagi orang yang kata Aisyah radhiyallahu ta'ala tadi yang kita sebutkan, dia nggak iri lah setelah melihat bagaimana Rasul SAW sakit, kemudian melihat kok ada orang yang kayaknya matinya mudah, matinya ringan. Nabi SAW seperti itu beratnya. Lalu ada orang yang matinya mudah, dia nggak iri sama orang itu. Karena sakitnya sakaratul maut ini sakit dalam. Dan makhluk yang paling dicintai Allah merasakan sakit. Terus apa perbedaan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang ahli maksiat dalam kematiannya? Ada orang maksiat, nih, habis minum tabrakan, mati. Nggak sholatnya apa mati dia tabrakan. Ada satu orang ahli ibadah, Masya Allah, sama tabrakan mati. Apakah mereka tidak merasakan sakaratul maut? Merasakan sakitnya nyawa itu dicabut, merasakan. Dan tidak sama tentunya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sebagaimana tadi yang kita bacakan ayatnya. Sebagaimana hadis Rasul SAW, mukmin itu keluar nyawanya seperti air dari ceret, dari mulut ceret. Keluar. Mudah tapi sakit. Sedangkan orang kafir dipukulin agar nyawa itu keluar. Kemudian sekaratnya orang kafir atau pelaku dosa itu jadi azab buat dia. Sedangkan sekaratnya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, itu menjadi karunia Allah buat dia. Jadi nikmat dan rahmat. Kok bisa Ustaz? Bagaimana sakit sekarat itu rahmat, nikmat dan anugerah? Dari mana? Dari sudut pandang yang lain.
ketika seorang tahu dengan sekarat itu dosa-dosa dia diampuni. Ketika dia tahu dengan sekarat itu derajat dia diangkat. Bagaimana kelak pada hari kiamat orang-orang yang hidupnya senang di dunia, penuh dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan kelezatan, tatkala melihat Allah bagi-bagi pahala buat orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, penuh dengan cobaan dalam kehidupan di dunia ini, ketika orang-orang yang hidupnya senang melihat hadiah yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita tahu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka dikasih pahala tanpa perhitungan. Itu orang-orang yang senang hidupnya. Waddu au anna juludahum quridat bil maqar. Mereka ingin bagaimana kalau ketika hidup di dunia kulit mereka dipotong-potong dengan gunting itu, lima yarawna min thawabi ahli bala. Ketika melihat ternyata orang yang dapat bala itu pahalanya besar sekali. Maka tadi kita sampaikan bahwa sekarat buat orang yang beriman, kepedihan dan rasa sakit dia itu adalah anugerah Allah, rahmat Allah dan nikmat. Dari sudut yang tadi kita sampaikan. Jamaah rahimakumullah, orang yang mati syahid akan diringankan sekarat mautnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Asy-syahid la yajidu alam al-qatl illa kama yajidu ahadukum alam al-qarsa." Tadi yang diisyaratkan oleh Imam Qurtubi, bahwasanya orang yang mati syahid tidak akan merasakan pedihnya pembunuhan, pedihnya pedang atau dengan apa dia dibunuh, kecuali seperti bagaimana seorang di antara kalian mendapati sakitnya dicubit atau sakitnya digigit oleh semut. Jamaah rahimakumullah, setelah mendengar itu, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita persiapkan? Kalau bicara kematian gak usah tanya kapan mati. Pasti. Ajal manusia juga sudah ditentukan. Gak bisa bertambah, gak bisa berkurang. Ketika datang waktunya, dokter gak berguna. Orang tua gak berguna. Anak gak berguna. Harta gak berguna. Maka persiapkan dirimu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalath. Yang mengikuti mayit ketika meninggal dunia ada 3 hal. Yang mengantarkannya ke kuburan ada 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga dia. Yang kedua adalah harta dia. Dan yang ketiga adalah amal dia. Yang 2 akan balik. Nih teman-teman yang bekerja ngumpulin harta demi untuk anak-anaknya, nanti akan balik harta dan anak-anaknya, gak ada yang mau tinggal sama kita. Tinggal amal kita. Maka adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi detik-detik terakhir hamba yang semua akan merasakannya. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan sekarat kita. Dimudahkan sekarat kita sehingga dimudahkan sekarat kita dan kita dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiikum. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan, Ustaz. Masya Allah. Yang pertama, apakah ada tanda-tanda kematian bagi seseorang itu, Ustaz? Maksudnya dia tahu kalau adakah orang yang bisa tahu kalau rasanya dia itu sudah mungkin meninggal gitu. Yang kedua, bolehkah kita berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal?
Dan yang ketiga itu kalau kita niat kurban, ikut kurban tapi sapi, yang satu sapi itu untuk 7 orang, itu apakah kita bisa niatkan kita ikut satu tapi kita niatkan untuk satu keluarga? Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah orang bisa tahu tanda-tanda kematiannya kalau dia mau mati gitu ya? Ada banyak mungkin penjelasan atau hadis-hadis dhaif yang mengatakan orang itu akan tahu nanti 40 hari seperti sebelum mati seperti ini, nanti 30 hari seperti ini dan seperti itu. Macam-macam, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu. Karena Allah Azza wa Jal telah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyit ardin tamut. Allah katakan di surat Luqman, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Dia nggak ada yang tahu. Apalagi kapan dia mati. Mungkin dia merasakan kok kayaknya anak ya sudah mau berakhir ya hidupnya. Kemudian dia mungkin berwasiat ya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah ketika Fathu Makkah insyaallah, dia itu sakit parah. Kemudian dia dibesuk oleh Nabi SAW dan Sa'ad mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, aku nih udah mau mati nih kayaknya nih. Dan aku tidak punya anak kecuali perempuan satu. Gimana menurutmu kalau semua hartaku aku sedekahkan? Lalu Nabi SAW melarang Sa'ad melakukan itu. Itu Sa'ad cuma punya anak satu perempuan. Ternyata saat itu, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu hidup setelah itu sampai memiliki 17 anak. Aja nggak tahu kapan orang itu akan mati. Tanda-tanda kematian itu, wallahu a'lam. Maka itu sebuah rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kita yang perlu kita lakukan ya, kadang-kala kita merasa kok kayaknya abah sudah mau meninggal dunia. Kadang-kala anaknya mati, abahnya masih hidup. Dilihat sakit parah seakan-akan mau mati, ternyata dia nggak mati-mati. Jadi tanda-tanda yang disebutkan di beberapa broadcast ya, kadang disebutkan 40 hari sebelum kematian akan seperti ini, seperti itu. Yang anak ketahui tidak ada dalil yang sahih. Tapi berkaitan dengan tinggal 2 pertanyaan, nanti kita akan jawab 2 pertanyaan yang tadi ditanyakan setelah pertanyaan dari jamaah yang lain insyaallah. Nah, silahkan. Iya, kami dari Brisbane. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah. Kemarin itu ada video yang menasihatkan ada 3 hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan keluarga muslim. Yang pertama, membaca Al-Quran 1 halaman secara bergantian, satu dari masing-masing keluarga tersebut. Yang kedua, membaca 1 hadis dari Rasul. Yang ketiga, beristighfar 100 kali sehari tanpa menyebutkan kekhususan waktu atau tempat. Apakah hal ini termasuk hal yang bid'ah seperti kasus Abdullah ibnu Mas'ud yang menemukan sekumpulan orang berzikir di masjid? Nah. Jazakallah khairan. Terus yang berikutnya, yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada yang kita bisa lakukan supaya kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid pada akhir ayat kita? Nah, barakallahu fikum. Baik, berkaitan dengan yang pertama ya, tentang 3 hal yang dilakukan seorang muslim. Artinya seorang muslim itu kalau bicara mau punya program harian dia, silakan dia bikin program harian. Dia mau punya program harian, yang pertama katanya kita keluarga ini 1 hari 1 halaman. Untuk setiap keluarga kita anjurkan untuk membaca 1 halaman. Tanpa kita tentukan waktunya kapan, tapi ingin tiap hari kita punya target 1 halaman. Nggak ada masalah sebenarnya. Kita baca seperti itu. Hadis Nabi juga seperti itu.
Kita punya target gimana tiap hari satu hadis. Jadi yang penting jamaah, kalau kita bicara target seperti itu, jangan memberatkan. Jangan memberatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau tadi kita mau baca tiap hari satu hadis, artinya ini hanya sebuah saran agar orang bisa dapat ilmu, agar orang bisa semakin dekat sama Allah Azza wa Jal dengan baca Quran, ya. Satu halaman. Kalau bisa bukan satu halaman, malah satu juz. Karena Rasul SAW menganjurkan untuk menghatamkan Quran tiap bulan. Berarti satu hari satu juz. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah turun satu halaman, atau turun dari setengah juz, atau turun lagi, jadi berapa. Jadi yang penting, kalau kita mau punya program seperti itu, yang mampu kita lakukan. Rasul SAW memberikan solusi kepada Abdullah bin Amr bin As untuk membaca Al-Quranul Karim dalam 7 hari. Kemudian paling sedikit 3 harilah orang itu hatam Quran. Ini paling maksimal. Kalau kurang dari 3 hari, kadang-kala orang nggak bisa memahami isi Al-Quranul Karim. Berkaitan dengan satu hadis, silahkan. Kemudian istighfar 100 kali, itu minimal. Rasul SAW itu sehari istighfar 100 kali. Artinya bukan berarti kalau kurang itu kita nggak boleh atau lebih nggak boleh, tapi paling enggak mi'ata marrah kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun berkaitan dengan pertanyaan apabila kematian tiba, bagaimana supaya kita bisa terus mengatakan la ilaha illallah? Karena Rasulullah SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Gimana supaya kita bisa mengatakan la ilaha illallah? Maka tauhid yang perlu kita tekankan dalam diri kita. Jadi ucapan la ilaha illallah, ada orang-orang munafik juga mengatakan la ilaha illallah. Tapi yang membedakan adalah keyakinan dia dengan la ilaha illallah itu sendiri. Syarat-syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha dia penuhin. Dia baca la ilaha illallah, dia rutinkan, dia jauhkan diri dari kesyirikan. Kemudian dia minta sama Allah husnul khatimah. Dan di akhir hayatnya yang penuh dengan ujian, kadang-kala sampai sakit, jangan tinggalkan sholat. Karena banyak orang-orang yang sakit, di rumah sakit, yang sakit sudah akut, sudah parah, akhirnya nggak sholat dia. Sehingga pernah Anda sampaikan, Anda dapat informasi, ada seorang bagian rohani, bimbingan rohani dan mental di rumah sakit. Dia mengatakan dari 1.000 orang yang meninggal dunia di rumah sakit selama berapa tahun itu, mungkin hanya 30% yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Atau afwannya jadi lupa. Ya mungkin sekitar itu. Yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang berhenti beribadah ketika sakit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah benar penampakan azab kubur itu nyata? Misalkan untuk orang yang soleh, ketika kita periksa lagi kuburnya untuk dipindahkan, dia akan tetap utuh dan wangi. Dan sebaliknya untuk orang yang zalim atau suka berbuat maksiat, ketika kita lihat kembali keadaan jenazahnya ketika akan dipindahkan, itu dia seperti yang sudah dipukuli atau seperti itu, rusak. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang menarik jemaah berkaitan dengan azab kubur ini. Yang pertama, bicara azab kubur ini, azab yang berada di alam barzakh.
azab yang berada di alam barzakh, bukan azab dunia. Akan tetapi para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan bisa jadi Allah Azza wa Jal menampakkan sesekali kepada masyarakat yang ada di sana untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Sesekali, sekehendaknya Allah Azza wa Jal. Karena hukum asalnya azab kubur itu azab di alam barzakh. Jadi kalau nanti umpamanya melihat ada jasadnya orang kafir, dilihat, kok masih utuh gitu ya. Ketika dia udah meninggal, oh berarti orang ini nikmat. Bukan. Sebagaimana apabila melihat jasadnya orang yang alim, umpamanya tahu-tahu sudah habis, jadi tanah seperti itu. Maka itu hukum asalnya seperti itu. Jadi hukum asalnya memang tanah ini memakan bangkai manusia. Allah mengharamkan tanah itu untuk memakan jasad para nabi. Kalaupun ada orang-orang yang hafal Al-Quran umpamanya, jasadnya utuh ya, Allah menunjukkan hal itu. Nanti ada jasadnya para sahabat yang tidak utuh, oh berarti yang sahabat ini tidak baik, ini lebih baik. Tidak seperti itu ukurannya. Jadi kalau Allah menampakkan kenikmatan tadi sesekali kepada masyarakat yang ada di sana, atau azab yang Allah tampakkan sebagaimana diceritakan, ada yang ketika dibongkar kuburannya tahu-tahu sudah panas tubuhnya, bisa jadi Allah tampakkan hal itu. Tapi hukum asalnya azab kubur itu adalah azab alam barzakh, azab di alam yang berbeda dengan kita. Kalaupun Allah ingin menampakkannya untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia, mungkin sepanjang sejarah pernah terjadi itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk meringankan beban di akhirat nanti, bolehkah kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita gibahi atau zolimi? Yang satu lagi, apakah ada doa atau bacaan dari Al-Quran untuk orang tua yang sedang koma, Ustaz? Apakah boleh diruqyah? Nah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan. Bersedekah buat orang yang kita zalimi. Nanti ketika di padang mahsyar, Allah akan tegakkan keadilan di sana. Orang yang pernah kita zalimi, orang yang kita ghibain, atau apapun yang kita lakukan kepada orang-orang tersebut, kelak dia kalau tidak memaafkan di dunia, dia akan menuntut kepada kita pada hari akhir nanti. Bagaimana pada hari akhir itu nggak ada uang, nggak ada harta yang kita bawa. Maka di dunia kita bisa menebus dosa-dosa tersebut dengan cara yang pertama mendoakan orang tersebut. Doakan terus orang tersebut. Kemudian kita mau bersedekah buat orang tersebut, nggak apa-apa. Sehingga sedekah ini nanti ini kan jadi amalan kita yang bisa menebus nanti ketika dia menuntut kepada kita atas apa yang kita lakukan. Maka kebaikan ini yang akan menjadikan orang tersebut tidak lagi menuntut sama kita. Ataupun kalau dia tetap menuntut kepada kita, kita sudah siapkan pahala guna untuk menebus kesalahan kita tersebut. Dan ini termasuk orang yang cerdas ketika dia memikirkan. Ada orang-orang yang dia zalimi kemudian dia tidak memaafkan. Kemudian di sini dia beramal untuk mempersiapkan diri ketika dia menuntut nantinya. Jangan sampai dia bangkrut. Jangan sampai dia bangkrut. Maka doa kita buat orang tersebut atau amal soleh kita dengan sedekah untuk orang tersebut semoga bisa meringankan tuntutan dia kelak pada hari kiamat. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa jemaah? Orang yang koma. Bacaan buat orang yang koma. Sejatinya orang koma itu orang sedang sakit. Sehingga bicara apa yang kita bacakan, ya kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Kita bacakan Al-Quran di sisinya ya. Karena terkadang orang koma itu bisa merespon orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia nggak bisa terjaga. Sampai ada yang diceritakan dia bisa ketika datang keluarganya, dia meneteskan air mata ya. Ketika dia dengar suara, cuma dia ya, masih belum bisa menjawabnya. Maka tugas kita adalah membantu dia dengan cara
mengobatin dia dengan pengobatan yang ada dan pengobatan dengan cara ruqyah syar'iyah. Kita bacakan ayat kursi, kita bacakan surat Yasin, kita bacakan Al-Baqarah, bacakan ayat-ayat Allah kepada dia sambil ditiup setelah itu ya. Semoga itu meringankan dia dan dia bisa sembuh dari komanya. Barakallahu fikum. Fadl. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan di luar tema nih Ustadz. Nah, Ya, saya mau tanya tentang haji karena ada teman yang mau berangkat haji. Pertanyaannya, setelah tawaf apakah yang boleh melepaskan ihram tapi dilarang berhubungan suami istri? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tawafnya jemaah haji ini ada tawaf rukun haji yang dikenal dengan tawaful ifadah. Tawaf al-ifadah. Ketika jemaah haji berangkat dari Mina menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Setelah wukuf dari Arafah, dia bermalam di Muzdalifah. Setelah bermalam di Muzdalifah, kemudian dia menuju ke Mina untuk melempar jumrah dan memotong kurbannya. Ketika dia sudah melempar jumrah dan memotong kurbannya, dia ketika itu boleh tahallul. Dia potong rambutnya, kemudian dia pakai baju biasa, tapi dia tidak boleh menghubungi istrinya. Kapan baru boleh menghubungi istrinya? Ketika menyelesaikan tawaful ifadah. Ketika dia berangkat dari Mina menuju ke Mekah, tawaf ifadah, maka selesai. Ketika itu dia halal total. Tapi kalau selesai melempar jumrah, dia hanya halal untuk memakai pakaian, larangan-larangan ihram itu boleh dia lakukan kecuali tadi, yaitu menghubungi istrinya. Jadi dia boleh menghubungi istrinya setelah melaksanakan tawaful ifadah. Ini buat jemaah haji. Tapi yang umrah, yang hajinya tamattu, ketika dia selesai melaksanakan umrah, dia pakai baju biasa, halal dia mendatangi istrinya sampai dia pakai ihram lagi untuk melaksanakan haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ingin dijabarkan yang mengenai bacaan Al-Quran ketika di liang kubur dan ketika malaikat mungkar dan nakir mendatangi, lalu ada bacaan Al-Quran kita menyerupai manusia. Tolong dijabarkan Ustadz, bagaimana kalau yang baca Al-Qur'annya itu terbata-bata misalnya? Dan juga bagaimana yang membaca Al-Qur'annya itu yang tidak istiqomah dan istiqomah? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Nah. Satu lagi. Ya. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalnya kita salah sama orang, kita udah minta maaf 3 kali, terus abis gitu nggak dimaafin, terus nanti kita udah minta maaf, itu nanti di akhirat dituntut. Hah? Hah? Masa? Oh, enggak, kalau misalnya nggak dimaafin gitu loh Ustaz. Iya, nah kalau nggak dimaafin dituntut. Iya. Satu lagi. Udah 2 nih. Ada mau jawab dulu. Baik, yang pertama berkaitan dengan bacaan Quran seorang hamba itu akan memberikan syafaat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 30 ayat tunji sahibaha min adzabil qabr. Ada 30 ayat yang bisa menyelamatkan
orang itu dari azab kubur. 30 ayat itu surat apa jemaah? Gak kedengaran. 30 ayat itu surat apa? Nah, kok nggak ada suara? Baik. 30 ayat itu suratul Mulk. Surat Al-Mulk. Jadi bacaan Quran seorang hamba itu, khususnya ada surat-surat tertentu tadi seperti suratul Mulk, itu akan menyelamatkan hamba dari azab kubur. Ketika dia di dalam kubur, sebelum kelak akan memberikan syafaat kepada dia ketika dia melewatin sirat kemudian menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Baik, bagaimana dengan orang yang bacaannya terbata-bata, bacaannya nggak istiqomah? Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan itu sesuai dengan kelelahan hamba beramal. Jadi orang yang membaca lancar itu ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat-malaikat ya yang baik-baik. Orang yang baca susah bacaannya, dia terbata-bata tapi dia sabar merasakan kesulitan tersebut, maka dia akan dapat 2 pahala. Jadi syafaat yang akan diberikan oleh Al-Quran yang kita baca kepada orang yang membacanya itu sesuai dengan bacaan dia. Dan Allah Maha Tahu. Artinya yang membaca 5 ayat nggak sama dengan yang membaca 10 ayat. Yang membaca 100 ayat nggak sama dengan yang membaca 200 ayat. Kemudian kalau mungkin bicara jumlah, mudah bagi kita untuk mengatakannya beda yang 10 sama 20 ayat. Tapi kalau bicara tentang keikhlasan, itu hanya Allah yang tahu. Bisa jadi ada orang yang lancar baca Al-Quranul Karim, bahkan menjadi imam. Bahkan orang-orang takjub dengan suaranya, menangis ketika mendengar bacaannya. Bisa jadi dia berada di dalam api neraka ketika dia melakukan itu riya. Maka yang penting bagi kita adalah bagaimana kita ikhlas membaca Al-Quranul Karim, walaupun sedikit, tapi istiqamah dalam membacanya. Adapun berkaitan dengan bagaimana orang yang kita sakiti, kita zalimi, kemudian kita minta maaf sama dia, kemudian dia tidak memaafkan kita, ya udah. Kita tetap berusaha untuk minta maaf sama dia. Kalau bisa kita sogok dia. Kita kasih hadiah, kasih apa supaya dia memaafkan kita. Kalau dia tetap tidak memaafkan, ya sudah. Engkau bersiap diri untuk menghadapi dia pada hari kiamat. Di padang mahsyar. Tapi di satu sisi, kau kan udah minta maaf. Namun orang itu tidak memaafkan. Karena syarat taubat, kalau sama Allah itu hanya 3. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Yang keempat, ini yang berkaitan dengan manusia. Yaitu kita perlu minta maaf sama dia, minta dihalalkan sama dia. Tapi kalau dia tidak memaafkan, ya sudah pada hari kiamat persiapkan amalan untuk menebus dia. Dengan cara apa? Tadi, dengan cara mendoakan dia, ya, membantu dia. Apa yang bisa kita lakukan supaya pada hari kiamat tuntutan dia itu kita sudah punya sesuatu yang kita bisa bayarkan sama dia. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Tahu kalau kita sudah menyesal dan ya sudah ingin menyelesaikan urusan tersebut, tapi pihak sana tidak mau memaafkan kita. Tapi yang jelas semua akan ditegakkan keadilan buat dia, jemaah. Sampai kambing yang bertanduk, ketika di dunia dia menanduk kambing yang tidak bertanduk, itu nanti akan ditegakkan kisos pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustaz bilang tadi, hatta Rasulullah SAW sakaratul mautnya pun merasakan sakit. Yang saya mau tanyakan, kenapa para mujahid banyak sekali yang senyum, terus ya seringlah kita lihat video sakaratul mautnya senyum. Apakah itu artinya ada amalan baik tertentu yang bisa memudahkan proses sakaratul maut? Kemudian yang kedua, Ustadz.
Ya, yang kedua Ustadz, saya mau tanya, kan saya punya halati Ustadz, halati saya itu umurnya udah 83 tahun dan dia itu kadang-kadang suka lupa, katanya udah sholat, padahal belum sholat. Dan dia itu sering, emang lagi sakit, lumayan keras Ustadz. Dia itu sering, kelihatan katanya didatengin 2 orang, terus didatengin abi saya yang udah meninggal, terus katanya kadang ada anak-anak. Apakah itu tanda-tanda dia mau meninggalkan dunia ini Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik ya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, orang yang mati syahid. Tadi kita sampaikan bahwasanya orang yang mati syahid, dia diringankan sakaraat mautnya itu hanya seperti gigitan semut atau seperti orang dicubit. Dia merasakan sakaratul maut. Namun yang ana ingin sampaikan, tekankan lagi, sakitnya sakaratul maut ini sakit dalam. Jadi kalau nanti kita melihat, di video, ada orang kafir mati tersenyum. Seakan-akan dia mati tersenyum. Kok kayaknya tidak sakit apa-apa. Ini kita perlu kembalikan kepada sabda Nabi SAW bahwasanya kematian itu punya sekarang. Adapun amalan apa yang menyebabkan kita jadi ringan sakaratul maut? Ya berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla, beramal soleh. Jadi orang itu semakin baik, insya Allah akan semakin dimudahkan. Tapi tetap akan merasakan sakit. Kecuali orang yang mati syahid yang memang dikhususkan seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi tadi. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan ya seorang yang sudah sepuh ya, yang mungkin sudah kadang-kala lupa, kadang-kala dia belum sholat ngomong udah sholat, ya udah mulai pikun dia. Kadang-kala dia mungkin merasa didatangi 2 orang, didatangi oleh kakaknya, didatangi oleh orang-orang yang seakan-akan memang menunjukkan dia mau mati. Bisa jadi, kita nggak tahu. Karena alam arwah ini, alam yang ilmu bagi kita yang diberikan hanya sedikit. Qulir ruhu min amri rabbi. Jadi bisa jadi dia berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia di alam arwah sana, dalam mimpi dia, dan menandakan dia kalau dia mau mati. Tapi itu bukan berarti orang itu tahu kapan dia mau mati. Dia nggak tahu kapan dia mau mati. Karena itu termasuk ilmu gaib yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri. Jadi kalau tadi melihat orang sepuh ini kok sudah seperti itu, tolong ibadahnya dijaga. Kalau dia memang sudah pikun, ya sudah, ketika dia ingat, kita ingatkan dia untuk beribadah. Ketika dia lupa, ya dia nggak wajib beribadah ketika itu karena memang akalnya tidak bersama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tafadhal. Apa Ustaz? Tadi Adlit kan ada pertanyaan yang belum dijawab itu Ustaz. Siap, yang 2 tadi ya. Tadi ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Ini menjadi pertanyaan terakhir ya buat perjumpaan kita. Yang berkaitan, bolehkah kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia? Diperbolehkan. Berkorban untuk orang yang meninggal dunia, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka diperbolehkan pula kita ibadah harta ini untuk orang yang meninggal dunia, tapi jangan lupa kita berkorban untuk diri kita sendiri juga. Adapun pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan 1/7 sapi, apakah boleh untuk satu keluarga? Ana ikut patungan 1/7, ana 2,5 juta buat ana dan keluarga ana. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang tawakuf ya, boleh apa enggak. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan sejatinya Nabi SAW membolehkan 1 ekor kambing untuk 1 orang dan keluarganya. Karena 1 orang dan keluarganya ini seperti satu. Sehingga 1 bagian itu ya seperti satu sama mereka. Jadi bukan berarti kalau 1/7 sapi ini
buat satu orang sama keluarga, jadi bukan 7 orang, akhirnya banyak orang yang berkorban. Tidak, karena anggapannya kepala keluarga dengan keluarganya itu satu, sehingga mencukupi. Kita bicara mencukupi, artinya ya cukup kalau dia ikut patungan 1 ekor sapi dan itu untuk dia dan keluarganya cukup. Tapi kalau dia mau tiap keluarga